Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabipun. Dari kelompok 7 TPP 53 akan menyampaikan hasil dari RBL kami yang berjudul Alarm Pendeteksi Banjir. Fluida statis merujuk pada keadaan fluida di mana tidak ada gerakan aliran yang terjadi. Fluida statis melibatkan tekanan hidrostatis yang memberikan oleh berat fluida di atasnya, yang menentukan perubahan tekanan dengan ketinggian. Sedangkan fluida dinamis adalah keadaan fluida di mana terjadi gerakan atau aliran dan terdapat distribusi kecepatan yang berbeda di bagian fluida tersebut. Jadi, di persamaan Bernoulli itu ada P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, persamaan itu adalah konstan. Sehingga P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 setengah rho V kuadrat. Kenapa yang itu hasilnya 2? Karena di situ ada dua data, seperti data kebocoran. Yang pertama tuh yang awal sebelum ada data kebocoran, terus ada lubang. Nah, dari lubang itu menghasilkan data kedua. Kemudian setelah itu rumusnya disimpulkan. Seperti P sama P itu konstan, berarti kita coret. Setelah itu ada, karena setengah rho V1 itu V-nya mendekati 0, pasti berapapun yang dikali 0 hasilnya tetap 0. Jadi dia pun kita coret. Nah, habis itu sisa rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat. Jadilah rho-nya ini kita bagi, sisanya tinggal GH dan setengah V kuadrat. Lalu kita pakai rumus aljabar dengan rumus akar 2G H2 dikurang H1 sama dengan akar 2GH besar. Alat dan bahan. Di sini kita membutuhkan bahannya yaitu wadah air, pelampung berupa bola plastik dan styrofoam, aluminium foil, double tape, kayu penyangga, balok kayu, sumpit kayu, alas berupa triplek, selotip listrik, bel atau buzzer, 4 baterai, 2 baterai AA, 2 meter kabel, lem tembak, dan paku. Sedangkan untuk alatnya kita menggunakan solder, alat tembak, palu, gunting, korek api, dan cutter. Lalu kita mulai merangkai tiang, pelampung dan sensor, dan baterai dan juga belnya dengan menggunakan rangkaian paralel di atas alas. Setelah terangkai seperti ini, kita mencoba untuk melakukan percobaan terhadap banjir dengan memasukkan air ke dalam wadah. Setelah berhasil, kita lubangi wadah untuk melakukan percobaan pendeteksi kerusakan pada wadah yang menggunakan prinsip Torricelli. Cara kerja alat ini yaitu saat air masuk ke dalam wadah, pelampung akan menaik dan juga lama-kelamaan akan menyentuh sensor pada bagian atas dan akan berbunyi. Tandanya itu air sudah naik dan banjir akan segera masuk ke dalam rumah atau air sudah naik ke permukaan begitu. Lalu saat alat mengalami kerusakan yaitu wadahnya bolong, nanti air akan keluar melalui bolongan ini, kemudian pelampung di bagian bawah akan perlahan-lahan turun dan juga menimbulkan bunyi yang akan memberi peringatan pada sang pemilik alat bahwa alat tersebut mengalami kerusakan. Bunyinya akan seperti ini. Seperti bunyi lagi ya?
Berikut adalah rumus yang kami gunakan dalam pembuatan percobaan alarm pendeteksi banjir. Di antaranya adalah 1. Ada rumus tekanan pada sensor. Dengan rumus P sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H, di mana P0 sama dengan tekanan awal, Rho sama dengan massa jenis, dan H sama dengan ketinggian. 2. Ada rumus gaya angkat pelampung. 3. Ada rumus kebocoran pada tangki dengan rumus Q sama dengan akar 2 dikali G dikali H dengan Q sama dengan debit. Baiklah, berikut ini beberapa contoh soal yang diterapkan pada alarm pendeteksi banjir. Nomor 1 itu berkaitan dengan kecepatan air yang keluar pada kebocoran. Nah, kemudian nomor 2 itu mengenai tekanan hidrostatis. Nomor 3 itu berkaitan dengan gaya angkat atau Archimedes. Nah, untuk soal pertama itu yang diketahui adalah ketinggian wadahnya itu 10 cm. Kemudian ketinggian air di atas titik kebocoran itu adalah 5 cm, yaitu akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Didapatlah 0,98 meter kubik per sekon. Kemudian untuk nomor 2 itu rumusnya sebenarnya itu Rho GH, kemudian ditambah dengan P0. Kemudian itu nanti ada nomor 3 itu menggunakan hukum Archimedes dengan cara mengalihkan massa jenis air atau fluida dengan gravitasi dan juga volume dari benda yang tercelup. Kelebihan pada alat alarm banjir. Yang pertama, 1. Dapat mendeteksi apabila akan terjadi banjir. Yang kedua, mengurangi korban bencana banjir karena orang-orang memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan dirinya. Yang ketiga, dapat mengurangi kehilangan harta benda karena banyak waktu untuk mengevakuasi barang-barang mereka. Adapun kelemahan pada alat alarm banjir ini yaitu yang pertama, dapat rusak apabila diterjang bencana yang besar. Yang kedua, masih menggunakan baterai untuk menghidupkannya yang mana sewaktu-waktu bisa habis. Yang ketiga, jangkauannya belum luas sehingga diperlukan lebih dari satu alat dalam suatu wilayah yang rawan banjir. Untuk pengembangan kedepannya terhadap alat ini, diharapkan bisa menggunakan panel surya sebagai sumber energinya untuk mengganti baterai. Yang kedua, memperbesar cakupan suara alarm agar suara alarm dapat didengar. Yang ketiga, memperkokoh bangunan alarm agar tahan terhadap banjir yang besar. Kesimpulannya adalah, alarm pendeteksi banjir ini adalah menggunakan tekanan air yang masuk dan menggunakan tekanan air yang keluar yang terdapat pada fluida statis, kemudian fluida dinamis dan teorema Torricelli terdapat ketika alat mengalami kerusakan. Kemudian cara kerja alarm pendeteksi banjir ini cukup sederhana, yaitu apabila pelampung naik dan mengenai sensor pada batas atas, maka alarm akan bunyi. Begitu pula ketika alat mengalami kerusakan dan sensor bawah saling mengenai, maka alarm akan berbunyi. Kemudian alat ini menggunakan tekanan air yang masuk, kemudian menggunakan pula tekanan air yang keluar pada wadah. Dengan menggunakan alarm pendeteksi banjir ini, kita dapat mendeteksi kapan akan terjadinya banjir, kemudian mengurangi korban jiwa pada saat terjadi bencana banjir karena orang-orang dapat mengevakuasi barang-barangnya dan juga dapat menyelamatkan diri. Harapannya alat ini dapat dibangun dan dirancang di tempat-tempat yang rawan banjir seperti di sekitar laut, di sekitar sungai, dan tempat-tempat rawan banjir lainnya. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.